Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syarofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa wa Mima TV dan sahabat Buya dimanapun berada, berbahagia sekali malam ini kita masih bisa mengikuti kajian kitab Fidlalil Quran yang malam ini disiarkan pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021, langsung disiarkan dari Pondok Pesantren Cadang Pinggan Indramayu. Tentu masih bersama guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA. Sholawat dan salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman. Pemirsa, perlu diketahui seperti malam-malam biasa setelah kajian Fidlalil Quran, kita sambung dengan pembacaan Gelombang Cinta yang malam ini akan dibacakan oleh Yura Daina dari Bogor dengan judul Aku Ingin Melihat Wajah Ibuku. Di ruangan studio sudah hadir apresiator kita, Bapak Abdurrahman. Beliau asli putra daerah Indramayu, sudah hadir di tengah kita. Aktivis santri saat ini, pemirsa, di Pondok Pesantren Cadang Pinggan ada kegiatan pembelajaran kitab kuning, ada fikih, tauhid, nahu, sorof, hadis, tafsir dan tasawuf, serta pembelajaran Al-Quran dengan metode qiraati, madrasah Arabiyah, dirosah Quraniyah, tahfidzul Quran, ngaji sorogan, sekolah formal, ada pembekalan life skill, di antaranya pidato, ceramah, diskusi, dan tentu ada istighosah harian wamima ditambah ekstrakurikuler. Baik pemirsa, kita sama-sama dengar kajian kitab Fidlalil Quran. Yang terhormat Buya Syakur Yasin MA, disilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Malam ini kita ngaji tidak libur. Sekalipun dalam keadaan kondisi kurang sehat betul. Yang penting asal ngaji lah, hanya durasinya aja dikurangi ya, 1 jam ke depan ya. Ya, sekarang jam 8.20 lah. Sampai jam 9.20 kita ngaji. Ya, mohon doa aja, mudah-mudahan cepat sembuh. Lihat halaman 768, alinea terakhir. Tsumma namdi khutwatan ukhra. Kemudian kita lanjutkan dengan langkah berikutnya. Demikian kata Said Qutb. Ma'atandimil istimai, yang kita bicarakan adalah sistem sosial. Fi muhitil usrati, dalam ruang lingkup keluarga, sebagai sel terkecil dalam organisasi kemasyarakatan, yaitu keluarga, ibu bapak dan anak. Fi hadzal mujtama'i, di dalam masyarakat ini, alladzi kana al-islamu yunshi'uhu, masyarakat yang telah dibangun oleh agama Islam di Jazirah Al-Arabiyah, bimanhajillah al-mutanazzal minal mala'il ala, berdasarkan agama Allah yang diturunkan dari langit.
La bi'awamilat taghayyuri, bukan karena faktor perubahan sosial. Bukan karena reformasi, bukan karena revolusi, bukan karena apalagi kalau macam istilah. Ya, bukan itu. Ya. Yang al-ardiyah yang terjadi di bumi. Fi alamil maddati, dalam dunia materi, dalam bidang materi, atau dunia al-intaj atau masalah produksi dan produktivitas. Dikatakan di sini dalam surat An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha, apabila seorang perempuan khawatir, ya, takut, khawatir terhadap suaminya, min ba'liha, dari suaminya, nusuzan au i'rada, adanya pembangkangan atau penolakan, artinya pengabaian dari suami. Itu kalau ada perempuan merasa atau takut suaminya berpaling, suaminya membangkang, ya, fala junaha alaihima, maka tidak salah bagi keduanya an yusliha, untuk berislah, untuk berdamai. Silakan berdamai. Jangan buru-buru baru bertengkar, malam ini bertengkar, pagi-pagi ke pengadilan mencerai. Nah, sore ngobrol baik-baik, malam bertengkar, paginya bercerai. Nah, tidak seperti itu. Cobalah diperbaiki dulu, ya, diislahkan dulu. Bainahuma sulha wa sulhu khair. Cara damai itu jauh lebih baik daripada perceraian. Karena perceraian bukanlah suatu penyelesaian, tetapi bikin masalah baru. Itu yang dikhawatirkan, nanti menjadi masalah yang baru. Wa uhdiratil anfusus syuha, dan jiwa kita manusia selalu dihadirkan dengan kekikirannya. Ya, nanti kenapa hubungannya dengan kikir? Ya, mungkin pertengkarannya karena masalah nafkah barangkali. Ya, istrinya minta jajan nggak dikasih, istrinya pengen beli baju yang bagus nggak dikasih. Ya, masalahnya kan seperti itu, masalah nafkah. Wa in tuhsinu wa tattaqu, apabila engkau berbuat baik dan bertakwa kepada Allah, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, Allah Maha mengetahui terhadap apa saja yang engkau amalkan, apa saja yang engkau lakukan. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa, tidak mungkin engkau bisa berbuat adil, ya, berbuat adil bainan nisa, di antara istri-istrimu. Tidak mungkin, lantas tidak bakal bisa engkau berbuat adil antara istri-istrimu. Walau haristum, sekalipun engkau berupaya sungguh-sungguh, sekalipun engkau berusaha keras ingin adil, enggak bakal bisa. Tetap akan condong kepada yang lebih cantik, yang lebih muda, yang lebih baik, yang lebih, nggak bisa. Nah, makanya di dalam sistem poligami, ya, dalam agama Islam persyaratannya kan harus adil, ya kan? Syaratnya harus adil antara istri satu, istri dua, istri tiga, istri yang keempat, semuanya adil. Di sini mengatakan tidak mungkin kamu bisa berbuat adil. Makanya sebagian ulama menafsirkan, dan itu memang sangat logis sekali. Jadi yang yang diwajibkan adil itu sebetulnya
bukan antar istri, nggak mungkin. Antar anak-anak. Anaknya istri, anak kamu. Itu hadir antara anak-anak, bukan antara istri. Kalau itu jelas tidak mungkin bisa ada. Yang ada itu anak tiri sama anak sendiri. Namanya kita kawin sama janda, anaknya 4. Adil nggak dengan diberlakukan sama nggak dengan anak asli kita? Itu yang jadi masalah. Ya itu makanya. Jadi kemudian juga persoalan berpoligami sini kan dalam rangka menyantuni anak yatim. Wa in khiftum an la tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' untuk menyelesaikan masalah sosial. Yaitu banyak anak-anak yatim yang terlantar yang tidak ada yang ngurusin. Ibunya masih cantik, kawin aja ibunya kan gitu. Jadi memang zaman dulu belum terpikir bikin yayasan yatim piatu, belum ada departemen sosial. Ya cara yang paling efektif pada zaman itu ya mengawini ibunya itu. Nah itu. Makanya in khiftum alla tuqsitu fil yatama, apabila engkau khawatir tidak bisa menyantuni anak yatim, fankihu maka nikahilah. Mata balakum minan nisa, perempuan-perempuan yang cocok buat kamu, silakan dinikahi. Siapa? Ya ibunya anak-anak yatim. Jadi jumlah conditional sentences ini atau jumlah syartiyah ini berkaitan dengan anak yatim, bukan mutlak perintah fankihu nikahilah, bukan. Itu adalah namanya jawab syarat, artinya apabila kamu ingin menyantuni anak yatim, silakan nikahilah perempuan itu. Itu prosedurnya seperti itu. Oke. Kemudian walau harisum fala tamilu kullal maili, jangan sampai kamu cenderung secenderung-cenderungnya, miringnya kebangetan, miringnya nih, condongnya nih. Fatadaruha kal muallaqati, akhirnya menelantarkan perempuan itu dalam posisi seperti tergantung. Dicerai tidak, dinafkahin tidak, akhirnya tergantung. Nah itu dalam istilah lokal di Indramayu di sini khususnya, dinafkahi tidak, lahir tidak, batin tidak, dicerai juga tidak, dibilang punya suaminya nggak ada, dibilang janda yang belum cerai, itu namanya nambang dawa. Kata istilah lokal namanya nambang dawa semacam itu. Fatadharuha kal mu'allaqah. Wa in tuslihu wa tattaqu, apabila engkau islah, ya berdamai dan bertakwa, fa innallaha kana ghafurur rahima, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa in yatafarraqa, kalau gagal perdamaiannya, gagal islahnya, gagal terpaksa bercerai, yughnillahu kullan min sa'atih, ya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan rezeki kepada keduanya, itu saja. Wa kana Allahu wasi'an hakima, Allah maha luas dan maha bijaksana. Ini ketika perempuan menghadapi pembangkangan suami. Di ayat yang lain sebaliknya, secara berimbang, lelaki yang menghadapi perempuan yang membangkang. Wa in khiftum nusuzahunna, nah di situ prosesnya berbeda. Di sini langsung islah, tapi kalau yang membangkang itu perempuan, maka prosedur yang perlu ditempuhnya adalah an khiftum nusuzahunna fa'iduhunna. Pertama dinasehati, dikonsultasikan. Kalau perlu dengan psikiater, para sosiolog, ya kan gitu, para medis dan sebagainya, ya panggil
para motivator lah supaya dia sadar kembali faiduhunna. Kalau nggak mempan, wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang dulu, jangan langsung seren, ntar dulu, seren terakhir. Dinasihati dulu ya, dari motivator dan sebagainya. Kemudian pisah ranjang dulu, wadribuhunna, dan pukullah. Nah di sini kata-kata pukullah ini saya terpaksa ingin mengatakan bahwa Undang-Undang KDRT melarang pemukulan menyakiti badan istri. Di dalam syarat talik tolak juga ada apabila saya menyakiti badan istri saya. Nah, kekerasan dalam rumah tangga sudah punya undang-undang. Sekalipun dalam Al-Qur'annya pukullah, kamu pukul masuk penjara. Ya, jadi undang-undangnya seperti itu. Jadi kita sebagai orang Islam, kalau sudah diundangkan, sudah diratifikasi oleh lembaga legislatif DPR, disetujui oleh pemerintah dan diundangkan, itu hukumnya wajib kita mentaatinya. Itu adalah syariat kita. Itu mentaati undang-undang yang berlaku di negeri ini. Mukul istrinya lapor polisi langsung visum, Anda masuk penjara. Nggak ada urusan sekalipun Al-Qur'annya wadribuhunna. Nah makanya saya ingin mengatakan bahwa wadribuhunna doroba itu tidak mesti mukul. Artinya mungkin saja dipres ya, uang jajannya dikurangi, barangkali kan gitu dan sebagainya. Ya, ditekan, dipres. Kemudian wahjuruhunna fil faiduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna dan sebagainya. Dan sebelum itu lagi ada satu prosedur yang lain, dimusyawarahkan dulu sebelum perceraian itu, yaitu ada sidang keluarga besar. Ya, ada juri dari pihak laki-laki dan juri dari pihak perempuan, berundinglah di situ bersama-sama dengan dengan mertua, dengan buyut, dengan paman, dengan uwa dan semuanya rapat besar. Wa hakaman min ahliha wa hakaman min ahli, juri dari pihak laki-laki dan juri dari pihak perempuan. Barangkali saja melalui rapat keluarga besar itu akan ada masukan-masukan yang baik bagi kedua sepasang suami istri ini untuk berislah kembali. Itulah beberapa prosedur-prosedur ini macam itu. Oke, cukup. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.